Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sahabat muda, remaja, dan anak-anakku dimanapun berada, kita bertemu kembali di dalam pemahaman Alkitab yang pertama, masa Paskah tahun 2021. Salam sehat untuk kita semua, salam jumpa dengan saya Ibu Nani yang akan memandu acara PA pada hari ini. Saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua teman saya. Yang pertama Bapak Yuel Triatmo. Apa kabar Pak Yuel? Baik Bu Nani. Ya. Yang berikutnya adalah ada Saudari Ivon Anda. Apa kabar Mbak Ivon? Baik, luar biasa Bu. Ya. Kita akan bersama-sama memasuki pemahaman Alkitab hari ini, tetapi sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Engkau mengumpulkan kami meskipun terpisah jarak, tetapi kami tetap bisa bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami memohon Roh Kudus menolong kami, menerangi hati pikiran kami, sehingga kami boleh menangkap maksud firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini. Kami berserah, kami memohon pertolongan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya. Pemahaman Alkitab yang pertama pada masa Paskah 2021 ini mengambil tema terus maju walaupun gentar. Ya, jadi tema kita hari ini berbicara tentang ketakutan. Ya, kita menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Ya. PA hari ini dimaksudkan supaya kita bisa belajar dari pengalaman Tuhan Yesus, kemudian kita bisa terus melanjutkan, maju menghadapi kehidupan kita, walaupun kita menghadapi ketakutan-ketakutan. Ya. Takut atau rasa takut itu ternyata merupakan emosi manusia yang paling dasar dan paling kuat di dalam kehidupan manusia. Artinya tidak ada seorang pun di antara manusia yang ada di bumi ini yang tidak pernah mengalami rasa takut. Kita semua pasti mengalami rasa takut. Pak Yuel mengalami? Ya, pernah Bu Nani. Ya, Mbak Ivon juga? Pernah pasti. Ya, pasti kita semua pernah mengalami. Bahkan pribadi sekelas Tuhan Yesus pun ternyata juga mengalami ketakutan ketika berada di Taman Getsemani menjelang proses penyaliban. Ya. Nah, ternyata ketakutan itu sangat dekat dengan kehidupan kita dan kita alami sehari-hari. Nah, untuk itu kita akan berbagi pengalaman dulu ya sebelum kita bersama-sama belajar firman hari ini. Saya ingin mendengar dari teman-teman saya yang ada di sini seperti apa sih pengalaman menghadapi ketakutan di dalam kehidupannya. Saya minta Pak Yuel dulu deh yang cerita ini gimana rasanya, pernah mengalami ketakutan seperti apa dan bagaimana menghadapinya. Monggo Pak Yuel. Ya, terima kasih Bu Nani. Waktu saya menghadapi ini, waktu itu pandemi yang pertama kali ya. Waktu itu saya baru istirahat, kemudian saya ditelepon oleh salah seorang warga. Dia bertelepon pada saya dan mengabarkan bahwa suaminya itu meninggal. Ya. Dia bertelepon sambil menangis terseduh-seduh. Ya. Kemudian saya menghadapinya, kemudian saya bersama istri mendatangi ke rumahnya. Ya. Setelah sampai di sana, ibu itu menangis dan sangat sedih sekali. Ya. Dan istri itu memberikan penenangan kepada ibu itu. Kemudian saya menengok bapak yang sudah meninggal itu. Ternyata juga masih baru. Ya. Kemudian saya mengambil langkah untuk merawat pertama kali, yaitu karena baru pertama kali itu saya melakukannya, saya juga merasa takut sekali untuk menghadapinya. Kemudian saya mencari selendang, minta selendang, kemudian saya ikat itu mulutnya dengan kepalanya, supaya nanti kalau sudah lama tidak dilakukan itu, nanti mulutnya akan terbuka. Kemudian saya lakukan itu, walaupun dengan sendiri, dengan ketakutan,
tapi saya lakukan. Nah, kemudian saya lakukan juga kakinya saya ikat, saya rapikan tangannya, nah, kemudian sudah saya lakukan itu walaupun dengan rasa takut. Terus waktu menghadapi perasaan takut itu apa yang Pak Yuel lakukan? Ya, sebenarnya saya enggan untuk melakukan itu dan takut sekali. Ya. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan untuk menolong saya, supaya saya lebih berani untuk melakukan itu. Kemudian apapun yang terjadi, terjadilah karena kehendak Tuhan. Walaupun di tengah-tengah pandemi itu tetap saya lakukan untuk menolong saudara saya itu, Bu. Oke, itu tadi cerita Pak Yuel ya. Tentu akan berbeda dengan cerita dari Mbak Ivon yang notabene adalah remaja atau pemuda. Kita lihat seperti apa sih ketakutan seorang remaja atau pemuda gitu. Monggo Mbak Ivon. Ya, kalau ini sebenarnya temanya kayak generasi saya banget ya Bu. Betul. Tentang ketakutan dan mungkin ya ketakutan yang saya alami ini juga dialami teman-teman sepantaran saya. Salah satu ketakutan terbesar mungkin yang terjadi beberapa tahun kemarin tentang quarter life crisis mungkin ya. Di usia-usia saya, apalagi ini saya juga tahun ini akan menginjak ke 25 tahun. Nah itu pasti ada kayak ketakutan tentang tentang bagaimana kehidupan kita nanti selanjutnya. Mungkin kan kalau masih sekolah itu tanggung jawab kita sekolah, tapi setelah sekolah terus juga mungkin sudah belajar untuk bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Nah kedepannya mau seperti apa? Nah itu mungkin itu ketakutan yang terbesar dan juga apalagi kan sekarang juga zamannya sosial media dan di masa pandemi ini juga ya kehidupan kita jadi lebih susah ya mungkin lebih banyak online, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya juga kan pasti berbeda dengan masa yang tidak pandemi seperti itu. Terus juga lihat sosial media, mungkin lihat teman-teman seusia saya sudah ada yang berkeluarga, sudah seperti apa dengan pencapaian mereka masing-masing. Dan puncak ketakutan saya mungkin beberapa waktu yang lalu tuh pernah sampai saya menonaktifkan sosial media saya. Karena ya kan pasti walaupun tahu ya yang di sosial media itu pasti yang ditayangkan tuh ya yang bagus-bagusnya. Kita juga nggak ngerti realitanya seperti apa. Tapi itu juga menambah ketakutan, kecemasan dalam diri saya seperti itu. Betul. Itu tadi share dari Mbak Ivon tentang ketakutannya menghadapi masa setelah selesai sekolah ya, setelah selesai kuliah. Mau kerja apa, kemudian mau menikah dengan siapa, seperti itu ya. Oke, nah kalau dari ibu-ibu nih, saya mewakili ibu-ibu ini. Mungkin ibu-ibu itu paling dekat dengan ketakutan setiap hari ya. Hampir setiap hari kami mengalami ketakutan ya. Takut uang belanja cukup enggak ya sampai bulan akhir bulan, kemudian was-was melihat anaknya, bisa enggak ya anak saya melewati masa belajar, masa sekolah dengan situasi pandemi seperti ini ya, seperti itu Mbak Ivon ya. Selain ketakutan-ketakutan yang lain yang pernah kami alami, misalnya waktu pertama kali mau melahirkan ya seperti itu, mau operasi, wah itu juga ketakutan-ketakutan yang tersendiri ya. Nah, dari cerita-cerita yang kita dengarkan tadi, saya bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata hampir kita semua itu tidak bisa lepas dari rasa takut, betul ya? Ya. Nah, semuanya pernah mengalami dan itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan ketakutan itu ada tentu karena ada masalah, ada sesuatu yang harus kita selesaikan dan kita hadapi. Tetapi saya yakin bahwa seperti yang Pak Yuel katakan tadi, setiap ketakutan pasti ada jalan keluarnya, ada solusinya, begitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan membandingkan dengan apa kata firman Tuhan mengenai pengalaman ketakutan ini ya. Kita akan membaca dari Markus 14 ayat 32 sampai 36 yang akan dibacakan oleh Mbak Ivon. Monggo Mbak Ivon. Markus 14 ayat 32 sampai 36. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih,
seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Ya, itu tadi firman yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita sudah mendengar tadi, saya akan meminta pendapat Pak Yoel tentang pengalaman Tuhan Yesus di Markus 14 ayat 32 sampai 36 tadi. Monggo Pak Yoel, silakan berkomentar. Ya, terima kasih. Itu sebenarnya suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Yang pada waktu itu Tuhan Yesus masih berwujud atau kedudukannya sebagai manusia sejati, ya. Kalau saya sendiri untuk suruh melakukan hal itu, saya tidak sanggup untuk melakukannya itu, ya. Maka pekerjaan yang berat sekali yang harus dilakukan Tuhan Yesus pada saat itu benarnya. Ya. Oke. Kalau Mbak Ivon gimana komentarnya tentang cerita ini? Ya, sama sih ya, ini sesuatu yang sangat berat. Tapi dari situ juga saya juga belajar bahwa yang mungkin tadi juga dikatakan di awal oleh Bu Nani bahwa ketakutan itu ternyata hal yang wajar yang dialami oleh semua orang, bahkan ya pribadi seperti Tuhan Yesus yang kita aja jauh dari Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga mengalami ketakutan. Jadi ketakutan itu adalah hal yang wajar, tapi tetap harus dihadapi. Oke, rasa takut yang dialami oleh Tuhan Yesus waktu itu saya kira bukan rasa takut yang levelnya kecil atau sedang begitu ya Pak Yuel ya. Iya. Tadi Pak Yuel bilang tadi rasa takutnya itu benar-benar rasa takut yang sangat besar, sangat berat gitu ya. Kalau di bahasa Jawa bahkan mungkin lebih jelas lagi, Yesus wiwit kraos sungkawa banget sarta giris ing galih. Ya, jadi rasa sedihnya sangat besar dan rasa takut yang sangat besar. Jadi perpaduan antara sedih dan takut yang sangat besar gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kita Mbak Ivon misalnya dikasih tahu nanti sekian jam lagi Mbak Ivon mau mati, tapi harus disiksa Nangis, Bu. dulu, ya, di kayu salib. Seperti apa sih bayangan kalau kita tahu kita mau mengalami rasa penyiksaan yang luar biasa, bahkan kita harus mati. Ya, seperti itu yang dirasakan Tuhan Yesus. Saya membayangkan sangat berat sekali yang dialami oleh Tuhan Yesus. Maka kalau di bahasa aslinya di situ dikatakan ini adalah perpaduan antara istilah ektambeo itu syok gitu ya, dan ademoneo. Ademoneo itu sangat takut dan susah. Jadi benar-benar perasaan yang sangat mendalam ketakutannya. Kita aja kalau takut biasanya reaksinya apa sih Pak Yuel? Ya, menangis. Menangis. Kemudian apa Pak? Ya, menyendiri. Menyendiri. Kalau kita takut biasanya ada banyak reaksi ya di bukan hanya di secara pikiran tapi juga bahkan sampai ke fisik, benar nggak? Yeah. Kadang-kadang kalau kita takut misalnya harus mau maju lomba misalnya atau mau tampil di pentas gitu aja kita sudah kerasa mules gitu kan, lalu asam lambung naik. Ya, rasa sesak nafas dan sebagainya. Nah, saya membayangkan ini ketakutannya lebih gitu ya, sangat levelnya sangat tinggi sekali. Jadi bisa dibayangkan apa yang Yesus rasakan saat itu ya. Mungkin ada lagi komentar tentang peristiwa ini, Pak Yuel, mungkin masih ada yang mau ditambahkan? Ya, Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa ya, walaupun dia akan mengalami hal seperti itu, tetapi dia menjalankannya dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati dia harus melakukan ya. Dia tidak hanya
pamer-pamer enggak, tetapi dia lakukan itu dengan tulus hati, ya, bukan dengan untuk menyombongkan diri, tapi dia lakukan dengan tulus hati dan setia itu. Takut tapi tetap gitu ya, Iya. tetap menguatkan diri untuk Iya. bisa menghadapi. Mbak Ivon mungkin ada lagi tambahan? Ya, betul ya, tetap menguatkan diri dan Heeh. di sini juga Tuhan Yesus kan berserah dan tetap rendah hati, bahkan di dalam keadaan seperti itu pun dia tetap menyerahkan diri kepada Allah dengan mengatakan bukan kehendakku tapi biar kehendak kau yang jadi. Berarti kan menurunkan egonya juga untuk menghadapi ketakutan itu. Oke, jadi dari peristiwa ini saya bisa menyimpulkan dari pendapat Pak Yoel, Mbak Ivon. Yang pertama bahwa ketika menghadapi ketakutan itu Tuhan Yesus ternyata tidak lari, ya, tidak melarikan diri dari masalah atau menjadi pengecut, gitu ya. Rasa takut itu dia hadapi, ya, meskipun sampai reaksinya rasa takut itu dia tanggung dengan benar-benar luar biasa, sampai kalau kita melihat di ayat-ayat yang lain itu sampai keringatnya keluar seperti titik-titik darah gitu ya. Saya penasaran waktu membaca itu, lalu saya cari-cari artikel, masa bisa sih orang keluar keringat sampai seperti titik-titik darah begitu. Ternyata memang menurut penelitian salah seorang dokter namanya Dr. Frederick Sugibe dari New York, itu namanya hematohidrosis. Jadi ketika orang mengalami tekanan yang sangat berat itu kita punya kelenjar keringat itu di sekitarnya ada banyak pembuluh darah yang seperti jaring-jaring kecil-kecil itu. Nah, pada waktu terjadi tekanan yang sangat besar, pembuluh darah itu menyusut. Waktu kegelisahan berlalu, maka pembuluh darah itu mengembang sampai ke ambang pecah gitu ya. Maka bisa merembes masuk ke ke kelenjar keringat dan keluar ke permukaan. Jadi benar-benar sebuah tekanan depresi yang sangat besar gitu ya. Tetapi hebatnya Tuhan Yesus ternyata dia tidak lari gitu ya, yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus berusaha menghadapinya dengan berserah kepada Bapaknya, bukan berserah yang dalam arti pasrah bongkoan ya, tapi ternyata dia memohon kekuatan dari Tuhan untuk bisa menghadapi dengan meminum cawan penderitaan itu. Itu sebuah hal yang luar biasa yang menurut saya untuk status Tuhan Yesus yang 100% manusia itu hebat sekali. Itu ya Pak Yoel ya. Nah, oke. Kita akan melanjutkan pemahaman kita. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih yang bisa kita pelajari atau pelajaran apa sih yang kita dapat dari peristiwa ini untuk kehidupan kita sendiri, ya, untuk kehidupan sendiri. Nah, mulai dari Mbak Ivon sekarang, kalau tadi ada ketakutan tentang pekerjaan, tentang masa depan, jodoh dan sebagainya. Nah, peristiwa hari ini, peristiwa Tuhan Yesus di Getsemane ini, apa sih implikasinya untuk itu? Ya, mungkin setelah belajar dari firman ini, belajar untuk berserah dan percaya kepada Tuhan. Dan mungkin yang pertama mencari ketenangan sama Tuhan ya, dengan dekat sama Tuhan. Karena mungkin kita bisa mencari ketenangan dengan cara-cara yang lain, tapi yang paling yang paling akurat, yang paling benar-benar bisa bertahan lama dan mungkin selamanya itu dengan kita dekat sama Tuhan. Dan mungkin sama seperti Tuhan ketika mengalami ketakutan, akhirnya dia berdoa di Taman Getsemani. Nah, itu kita juga bisa belajar untuk meredam rasa ketakutan itu dengan kita dekat sama Tuhan, dan kemudian ya tetap harus dihadapi, percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Oke, jadi sekarang nggak takut lagi ya nanti masa depan saya seperti apa, walaupun mungkin sekarang belum jelas gitu ya, tapi yakin pasti nanti ke depan akan ada pekerjaan yang hebat, ada pasangan hidup yang terbaik yang akan diberikan Tuhan, seperti itu. Kalau Pak Yoel nih, kalau ketakutan bapak-bapak ini seperti dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, nah kalau belajar dari ini bagaimana menerapkannya?
Ya, terima kasih Bu Nani. Ya, dari peristiwa ini yang dialami Tuhan Yesus, ya, kalau sebagai bapak-bapak, ya, terutama di waktu pandemi ini ya Bu Nani ya, pasti juga ekonominya juga agak berkurang ya. Betul. Ya, penghasilannya berkurang, mungkin job-jobnya juga sudah hilang. Nggak bisa ngelesi ya Pak ya. Ngelesi hilang. Tapi kita seperti Tuhan Yesus ya. Sebelum menghadapi kesulitan, sebelum menghadapi pekerjaan yang terutama yang berat walaupun ringan, Tuhan Yesus itu berdoa dulu. Ya. Doa, Yang ya. pertama itu berdoa. Nah, kalau kita menghadapi sesuatu dengan berdoa, maka kita akan dikuatkan. Ya. Kita akan dikuatkan. Ya. Kita jangan lari akan masalah. Masalah harus kita hadapi, tidak boleh kita menghindar, tetapi harus kita hadapi, yaitu kita harus mencari kekuatan, yaitu dari Tuhan. Ya. Walaupun Tuhan Yesus itu juga mencari dukungan kepada murid-muridnya, ya, tetapi dia yang lebih terutama itu kepada Tuhan. Ya. Demikian juga kehidupan kita, kita mungkin juga minta tolong kepada rekan kita, saudara-saudara kita, boleh untuk menguatkan kita. Ya. Curhat gitu ya Pak? Curhat, ya, seperti Tuhan Yesus curhat pada muridnya itu. Ya, tetapi kita harus juga berdoa. Nah, setelah kita mendapat kekuatan itu, maka kita harus lakukan. Ya. Kita harus kerjakan apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi pekerjaan kita harus kita lakukan dengan terus berserah dan tetap pasrah kepada Tuhan itu. Terima kasih. Oke, ya. Ternyata hampir sama. Yang pertama tadi mencari pertolongan yang paling akurat, ya, yaitu dengan datang kepada Tuhan, dengan berdoa. Lalu yang kedua adalah berbagi ketakutan kita dengan orang yang mungkin kita percaya, ya, curhat gitu ya, entah itu kepada pasangan atau sahabat dekat seperti itu, mungkin itu bisa sedikit meringankan gitu ya, meringankan. Dan mungkin teman atau sahabat kita bisa menguatkan kita gitu ya, atau mencegah kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak baik gitu ya Pak ya. Ya, itu gunanya sahabat atau saudara seiman. Lalu yang berikutnya adalah hadapi saja gitu ya Pak. Ya, lakukan saja gitu, lakukan saja. Seperti Tuhan Yesus waktu itu ya sudah, kehendakmu saja yang jadi. Saya kerjakan Tuhan. Walaupun berat, walaupun luar biasa tekanannya, bahkan dia ditinggalkan bapaknya, itu hal yang paling membuat Tuhan Yesus merasa sedih sekali ya. Bukan hanya sekedar mati, tetapi bapaknya memalingkan mukanya dari dia. Dia sendirian menghadapi hukuman ya. Lalu kalau boleh saya tambahkan, mungkin kita juga perlu berpikir positif. Ya, berpikir positif. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah ketakutan kita perlu untuk memiliki pikiran-pikiran yang positif. Nah, pikiran yang positif itu tentu harus dibangun dengan mengisinya dengan yang baik, yang sedap didengar, yaitu apa? Firman Tuhan, ya kan? Nah, kalau kita mengisi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan, maka otomatis yang keluar juga hal-hal yang baik. Yang di dalam sini adalah hal-hal yang positif, sehingga tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang mungkin menyimpang dari firman Tuhan, begitu ya. Oke. Nah, baik, setelah ini apa komitmen kita setelah belajar hari ini, Pak Yuel, monggo. Ya. Terima kasih dari pelajaran firman Tuhan pada saat ini. Ya, komitmen kita, saya pribadi ya, harus tetap setia kepada pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Baik sebagai warga gereja, warga masyarakat, warga negara, kita harus setia untuk melakukannya, walaupun itu berat, ya, walaupun itu berat, tapi harus setia. Berarti Tuhan Yesus mengemban tugas dari Bapaknya, walaupun berat, tapi tetap setia ia lakukan. Ya. Yang kedua, dari pengalaman Tuhan Yesus, ya, kita harus mencari kekuatan, yaitu kita harus berdoa dan berserah kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, yang ketiga, kemudian lakukan. Lakukan itu dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan kerelaan. Maka Tuhan akan menyertai kita.
untuk melakukan pekerjaan tugas-tugas kita. Itu benar. Oke, bagus sekali saya kira komitmen Pak Yuel. Kalau Mbak Ivon gimana komitmennya? Komitmen saya ya mungkin hampir sama ya, tapi akan ini yang apa ya, menjadi lagu yang menjadi favorit saya. Komitmen saya mungkin dalam bentuk lagu yang jadi pujian, yang jadi rema dalam saya mungkin menghadapi ketakutan. Apa itu lagunya? Itu ku tak akan Oh menyerah ya. pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oke, sip. Ya, rencana Tuhan indah ya. Ya, jadi tidak menyerah, kemudian lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan tunjukkan gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang ada di rumah, hari ini kita sudah belajar bagaimana sebuah ketakutan atau kegentaran itu sesuatu yang sebenarnya wajar sehari-hari kita hadapi. Jadi tidak ada kata menyerah atau putus asa walaupun kita harus menghadapinya di dalam kehidupan kita dalam berbagai bentuk. Karena kita semua pasti akan mengalaminya ya, akan mengalaminya. Satu kata penutup dari saya, kita akan belajar dari Tuhan Yesus yang tidak menyerah di dalam ketakutannya dan memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan tanggung jawabnya. Jadi Tuhan Yesus tidak menyerah di dalam ketakutannya, tetapi memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan tanggung jawabnya. Kita juga akan melakukan itu ya, Pak Yoel, Mbak Ivon, dan jemaat semua yang ada di rumah. Sebagai penutup saya akan membacakan Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Mari kita berjuang bersama-sama mengatasi ketakutan-ketakutan kita dan menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa untuk mengakhiri PA hari ini. Mari saya hantarkan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pelajaran yang kami dapat hari ini sungguh luar biasa. Melihat bagaimana Engkau mengatasi ketakutan ketika di Taman Getsemani, kami sungguh terinspirasi dan dikuatkan supaya kami pun bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Berserah kepada Tuhan, memohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan supaya kami bisa menghadapi ketakutan kami dan tetap menjalankan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami ke depan dengan terus maju, walaupun kami dikepung dengan ketakutan dan kegentaran di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu untuk jemaat GKJ Mojosongo yang hari-hari ini kami tahu bahwa kami dalam situasi yang membutuhkan pertolongan dan kekuatan dari Engkau untuk menghadapi ketakutan-ketakutan kami akan kehidupan kami sehari-hari, akan masa depan kami. Tetapi kami memohon supaya Tuhan yang akan menolong kami sendiri. Kami juga berdoa untuk setiap dokter tenaga kesehatan yang harus berjuang juga menghadapi ketakutan mereka, karena harus merawat pasien-pasien COVID, biarlah Tuhan juga akan memberi kekuatan kepada mereka. Juga untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu yang terdampak di dalam masa COVID ini, Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan ekstra untuk menghadapi kehidupan mereka, dan Tuhan sendiri yang akan mengulurkan tangan untuk menolong mereka mengatasi setiap permasalahan mereka. Kami menyerahkan seru doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku, pemuda, remaja, dan anak-anakku, kita sudah menyelesaikan PA1 masa Paskah, sampai bertemu lagi, selamat berjuang mengatasi ketakutan dan menjadi pemenang. Shalom, selamat jumpa.